Padahal baik menurut Atria Dahlan maupun menurut Edi Mulyadi, mungkin yang dimaksudkannya bukan ingin menoreh perasaan orang yang tersinggung oleh kata-kata dia itu. Tetapi dalam kenyataannya itu yang terjadi. Ini membuktikan bahwa berbicara tidaklah mudah. Orang-orang politik di negeri ini, hindarilah mengeruk keuntungan dari kekisruan negeri ini. Kasihanlah dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, memang berbicara tidak mudah. Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya. Aku mau mencoba kecap DB. Kecap DB sewarna lama. Cobian kecap DB enak banget. Sungguh-sungguh sulit berbicara ini. Terbukti dua orang tokoh, yang satu anggota DPR RI bernama Arteria Dahlan, yang satu wartawan senior bernama Edi Mulyadi. Keduanya akhir-akhir ini dan sampai sekarang tengah berada di dalam pusaran gelombang protes dari masyarakat luas gara-gara ucapan mereka ini menyinggung perasaan orang, menyinggung hati orang, menyinggung pikiran orang. Kita tahu Arteria Dahlan mengucapkan kata yang menurut orang banyak mungkin tidak pantas, bahkan sangat tidak pantas. Dia meminta kepada Jaksa Agung agar memecat Kepala Kejaksaan Tinggi karena dia berbahasa Sunda di dalam rapat kerja. Jelas ini akan menyinggung perasaan orang Sunda khususnya, dan malah orang yang berbahasa daerah di Indonesia umumnya. Sebab bahasa daerah ini adalah kekayaan dari negara kita Indonesia yang berbineka tunggal ika. Banyaknya bahasa daerah yang ada di bumi persada ini membuat kita menjadi bangga karena kita adalah negara besar. Sehingga terjadi gelombang protes, gelombang unjuk rasa kepada Arteria Dahlan, dan bahkan juga terjadi permintaan agar Arteria Dahlan ditangkap dan dipecat dari keanggotaan DPR RI. Demikian pula dengan Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa Kalimantan tempat
ibu kota baru sekarang ini. Maksudnya ibu kota negara. Dia mengatakan adalah tempat jembuang anak. Ini menyinggung perasaan orang-orang yang terkait dengan perkataan itu. Sehingga juga tak luput Edi Mulyadi dari gelombang protes, dari gelombang unjuk rasa. Padahal baik menurut Atria Dahlan maupun menurut Edi Mulyadi, mungkin yang dimaksudkannya bukan ingin menoreh perasaan orang yang tersinggung oleh kata-kata dia itu. Tetapi dalam kenyataannya itu yang terjadi. Ini membuktikan bahwa berbicara tidaklah mudah. Berkata tidaklah mudah. Karena itu, siapapun orangnya, apalagi seorang pemimpin, seorang tokoh, memang harus bijak berbicara, bijak berkata. Tidak bisa berkata seenak perut, seenak lidah saja. Lidah yang tidak ada tulangnya ini bisa dikelok-kelokkan kian kemari. Tetapi apabila salah dia dalam berucap, dampaknya sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua, bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Ini pelajaran. Memang berbicara tidak mudah. Dan tentu juga kita mohonkan kepada yang tersinggung oleh pembicaraan Arteria Dahlan, yang tersinggung oleh pembicaraan Edi Mulyadi, kalau masih bisa dimaafkan, mohon kiranya agar dimaafkan apabila mereka telah meminta maaf, apabila mereka telah memohon maaf. Sebab berbicara memang tidak mudah. Dan tentu kita juga berharap kepada mereka ini ke depan untuk tidak sembarangan lagi bicara, agar ini menjadi pengalaman pahit yang harus mereka kenang selama hidupnya. Kadang-kadang kita berbicara ketika di dalam keadaan emosi, memang sulit mengontrol lidah ini. Tidak kita sadari, akibat perkataan kita akan berdampak besar kepada masyarakat luas. Dan untuk diingat, sekarang ini kita telah memasuki tahun-tahun politik menjelang tahun 2024. Saat dilaksanakannya nanti Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif. Nuansa politik sekarang ini harus membuat para tokoh kita hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Sebab sedikit-sedikit bisa direkayasa, bisa dibawa ke ranah politik. Kita yakin orang-orang yang memprotes, orang-orang yang berunjuk rasa kepada Arteria Dahlan, kepada Edi Mulyadi, tidak akibat ada dorongan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan politik dari peristiwa ini. Tetapi tentu kita juga tidak bisa menutup kemungkinan adanya upaya dari orang-orang yang sama sekali tidak kita ketahui mendorong, merekayasa agar ketergelinciran mereka ini dalam berkata dijadikan upaya untuk membuat massa atau orang emosi menantangnya, memprotesnya, bahkan menciptakan terjadinya unjuk rasa. Dan kepada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan politik, tentu kita harapkan juga jangan diambil keuntungan politik dari sini, karena ini akan membuat rakyat resah, membuat rakyat gelisah, membuat rakyat susah. Bayangkan kehidupan ekonomi yang sekarang ini masih belum pulih. Kalau setiap hari keributan terjadi,
Kalau setiap hari keresahan terjadi akibat terjadinya kekisruan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana rakyat bisa memperbaiki ekonomi? Bagaimana? Para pejabat, para tokoh tentu telah menyadari masih banyak sekarang ini rakyat kita yang rumahnya entah hari ini, entah besok pagi, entah besok lusa akan disita oleh bank karena utang mereka di bank belum bisa juga mereka cicil akibat susahnya ekonomi semenjak terjadinya pandemi ini, karena seluruh usaha mereka bangkrut. Mungkin entah lusa, entah berapa jam lagi, entah besok pagi, mobil mereka akan ditarik oleh dealer, akan ditarik oleh bank karena mereka tidak mampu membayar cicilan. Sekarang ketika pandemi telah mulai agak mereda, rakyat tentu ingin bekerja keras, masih berupaya agar sesegera mungkin mereka bisa melunasi utangnya. Tetapi kalau rakyat berusaha diganggu oleh kekisruan di tengah-tengah masyarakat, oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan politik dengan cara membuat partai A dibenci oleh rakyat, partai B dibenci oleh rakyat, sehingga nanti partai C bisa mengeruk keuntungan suara sebanyak-banyaknya. Kalau itu yang diciptakan, waduh, negeri kita ini sampai nanti tahun 2024 bahkan lewat dari itu pun akan kisruh seperti sekarang aja terus. Sedikit-sedikit heboh, sedikit-sedikit heboh. Rakyat yang terniaya. Orang bank tidak peduli dengan kelibu ini. Yang penting kalau ada utang tarik. Kita kan tahu dulu Presiden Jokowi meminta agar ditunda pembayaran kredit. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Dalam kenyataannya tidak ada itu. Ada juga sekarang ini mungkin lembaga-lembaga keuangan yang punya toleransi kepada kreditur mereka karena dia mungkin punya kebijakan tersendiri. Sedih, kasihan melihat nasabahnya yang tidak mampu bayar utang, yang kadang hanya tinggal satu mobil lagi, yang kadang hanya tinggal satu motor lagi untuk mereka bisa mencari uang. Makanya lembaga keuangan tersebut berpikir kalau kita ambil pula mobilnya yang satu ini, kalau kita ambil pula motornya yang satu ini, dengan apa mereka mencari uang? Lebih baik kita coba lihat dulu agar dia bisa berkiprah, agar dia bisa berusaha. Kalau nanti setelah mereka dapat uang, tentu mereka akan bayar kelunasi. Kasihan kalau kita ambil pula mobilnya yang satu itu. Kasihan kalau kita ambil pula motor yang satu itu. Itu kalau lembaga keuangan yang pikir demikian, yang mengambil kebijakan demikian, syukur sekali. Karena itu, orang-orang politik di negeri ini, hindarilah mengeruk keuntungan dari kekisruan negeri ini. Hindarilah. Kasihanlah dengan rakyat. Jangan keruk keuntungan politik Anda dari kehebohan rakyat. Kita dengar itu sekarang di Sorong belasan rakyat meninggal, korban sia-sia gara-gara terjadi bentrokan antara dua kubu di tengah-tengah masyarakat. Kasihan kita ini. Kalau itu yang banyak terjadi, bayangkan akan bagaimana negeri ini, akan bagaimana hancurnya ekonomi kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.